Itu hanyaran keneh kijingnya daripada ieu ge. Aya ku kituna banyak ayeuna teh nyebarnya. Oh. Nah, ke kituna. Baru itu mati. Nah, ngagunying babat. Nah. Padang. Padang. Pakaulan Mang dapat mencos Mang Imat. Pakaulan. Kabagan bejana we. Saya mencas saya buat. Set. Ini pohon bidara Arab. Tapi saya nggak tahu ini kedepannya bakal terus-terusan ada di sini atau bagaimana. Soalnya ini direncanakan untuk dijadikan kayak gini. Jadi tempat botram ya. Untuk itu, untuk apa namanya? Untuk dijadikan saung-saung juga begini. Jadi saya nggak tahu apakah pohon bidara Arab itu akan terpangkas. Ya mudah-mudahan bisa dipindah keluar lah nanti ya. Saya rencananya begitu, akan dipindah aja keluar ya. Pohon bidara Arab ini gitu. Dikarenakan ya ini kemungkinan besarnya ini akan terpakai ya, akan dibangun begitu, dibangun saung-saung begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Senang sekali sekarang tanggal 24 ya, kok saya jarang ngecek tanggal ya. Ya sekitar segitulah, tanggal 24 mungkin ya, Februari 2021 kalau salah nanti yang benarnya di deskripsi video ini ya. Saya berada di kolam warna Salira ya, masih dalam proses pembangunannya. Jadi ini adalah masih dalam proses pembangunan, jadi belum bisa dibuka untuk umum ya. Targetnya itu saya itu inginnya itu adalah ini itu ya, tempat ini adalah untuk yang pertama untuk nanti itu di luar itu untuk warkop ya, ada warkopnya sebagai untuk mencari uang sayanya, warkop outdoor ya. Jadi ya nuansanya kayak di luar ruangan begitu ya, di taman di luar itu nanti ada ya. Saya akan pasang pohon, namanya pohon ketapang. Nanti itu 3 pohon. Pohonnya bibitnya sedang dipesan ya, belum datang karena itu yang jualan teman sayanya belum belanja gitu. Nanti pas belanja katanya mau dipesankan gitu. Karena kalau
belanja dikit ya tanggung juga mungkin ya. Jadi belum belum belanja, intinya belum belanja dia itu ya. Teman saya tukang jualan bibit-bibit tanaman hias ya. Ya, pohon ketapang, ketapang kencana itu akan ditanam di warkop outdoor nanti itu ya. Nanti itu di luar, letaknya di luar benteng ini. Kemudian yang isinya yang di dalamnya, di dalam benteng ini adalah untuk kalau di luar kan warkop, kalau di dalam untuk botram. Area botramnya itu ya ini. Nah, ini area botram nih. Ya, yang ini area botram nih, yang ada ya ini nih. Ya. Ini adalah area botram ya. Akan saya setting sedemikian rupa, seindah mungkin sehingga orang-orang nanti menjadi kerasan, menjadi betah. Kayak semacam saung-saungan di sini itu ya. Kayak semacam anyang-anyangan kalau bahasa Sunda nanti itu ya. Jadi anaknya itu dan ibunya kayak semacam anyang-anyangan di sini. Jadi saya akan setting sedemikian rupa sehingga mereka itu menjadi betah di sini ya. Intinya begitu, teman-teman. Jadi ini masih jauh dari sempurna ya. Ini masih apa ya? Masih mentahan ya, masih mentahan. Jadi belum diatur, belum direnovasi, belum ditata ya, belum dikasih warna juga gitu ya. Selain botram, saya juga di sini itu akan dijadikan kolam renang ya. Kolam renang untuk anak. Tapi ya bertahap lah. Nggak bisa sekarang ya, karena uangnya bertahap juga saya adanya. Jadi untuk sekarang itu pembesaran ikan yang kolam yang ini pembesaran ikan. Sekarang ikan lele, tapi nanti akan diganti dengan ikan bawal. Yang sebelah sana juga, yang kolam sebelah sana pembesaran ikan. Sekarang ikan macam-macam, terus nanti juga akan diganti dengan ikan bawal ya. Kemudian yang ujung sana tuh, di sana itu ada apa namanya, ada kolam kecil gitu disekat. Nah itu untuk sekarang ini akan dibangun kolam renang untuk balita, untuk TK ya. Yang sebelah sana itu yang kecil kok, ada kecil teman-teman. Jadi di sebelah sana tuh yang itu yang ada sekat, yang ada orang-orang, akan dibangun kolam renang untuk TK balita, dimana ketinggian airnya hanya 40 cm ya. Jadi dangkal banget ya teman-teman. Itu luasnya sekitar 3 kali 4 meter. Ya kecil aja kan untuk balita, untuk anak kecil, untuk anak usia TK ya. Kalau misalkan nanti mudah-mudahan ya responnya bagus dari masyarakat, dari pengunjung dan lain-lain, nanti saya lebih semangat lagi untuk menambah lagi kolam renangnya. Nah nanti targetnya yang ini mau dijadikan kolam renang untuk yang ini nih, yang ini dijadikan kolam renang. Nah sebelah yang udah ada saungnya, dijadikan kolam renang untuk usia SD ya. Jadi untuk SD di sini, jadi yang besar ini dalamnya itu 60, saya setting 60 cm kedalaman airnya ya untuk SD. Nah mudah-mudahan lancar ya, mudah-mudahan gitu uangnya, terutama uangnya gitu. Kalau misalkan yang berenangnya sih nanti kesini insya Allah saya yakin banyak yang berenang ya, namanya juga kolam renang, apalagi dibagus-bagus, diindah-indah kan. Tapi masalahnya membangunnya itu loh teman-teman, nggak bisa 1 juta 2 juta puluhan juta ya. Ini puluhan juta rupiah kalau untuk membangunnya gitu kan. Bahkan kalau misalkan ke pemborong, dikasihkan ke pemborong kolam renang bisa ratusan juta luas begini itu ya. Nah kolam renang yang sebelah kiri ini adalah untuk tadi itu untuk anak SD. Kemudian yang sebelah sana ya, yang sebelah sananya tuh itu adalah untuk kolam renang SMP ya. SMP itu akan gimana ya, mempunyai kedalaman 1 meter ya.
Jadi saya kira 1 meter adalah cukup untuk anak SMP agar tidak tenggelam ya. Ya kalau misalkan anak SMP-nya misalkan ketinggian badannya kecil ya di sini gitu, harus di sini, diemnya harus di sini kan. Berenangnya harus di sini, jangan memaksakan di sana gitu. Kalau misalkan ketinggiannya orangnya pendek gitu ya, dikhawatirkan nanti tenggelam. Jadi di sini di 60 cm, jangan ke sana ya. Jangan memaksakan ke sana. Jadi ke sana itu yang 100 meter adalah untuk mereka yang memang adalah khusus mereka yang memiliki ketinggian 100 meter 100 meter 100 cm ya lebih. Jadi nanti rencananya ya agar supaya tertata rapi dan juga meminimalisir terjadinya kecelakaan dalam artian kan kalau kecelakaan di kolam renang kan tenggelam ya kan. Nah, untuk meminimalisir hal itu maka kami akan menerapkan protokol keamanan yang lumayan ketat. Artinya ketika memasuki suatu area ya, area misalkan ini kan dibagi 3 area. Itu kan yang sebelah sana area untuk area untuk kolam renang balita ya kan. Ini untuk area kolam renang yang anak SD, yang itu untuk kolam renang area SMP. Nah, nanti setiap memasuki area kolam renangnya akan diukur. Akan ada ukuran tinggi badan. Kalau misalkan anaknya kurang dari tinggi air, maka akan ditolak. Ya, contoh. Misalkan ada anak SD gitu kan. Dia memang udah sekolah SD gitu ya. Tapi ternyata tinggi badannya itu pendek gitu kan. Sehingga misalkan tingginya itu ini kan kedalamannya 60 cm nih. Yang ini 60 cm yang untuk SD. Ternyata si tinggi badannya itu dia misalkan 60 cm itu 60 cm itu misalkan melebihi kepalanya gitu kan. Jadi kan kalau misalkan masuk sini kan tenggelam. Nah, itu tidak diizinkan ya. Tidak diizinkan gitu. Kalau misalkan si tinggi badannya itu kurang dari ketinggian ya air, itu tidak diizinkan oleh kita. Jadi disuruh ke kolam yang paling dangkal sebelah sana gitu, karena ya itu benar-benar kita benar-benar keamanan itu ya benar-benar diprioritaskan. Jadi nanti akan diarahkan ke kolam renang yang lebih dangkal ke sebelah sana. Begitu juga misalkan kolam renang yang SMP, misalkan dia sudah SMP nih, tapi ternyata tinggi badannya pendek ya, sehingga kalau misalkan dia masuk air itu dia akan tenggelam gitu, lebih gitu si airnya itu dengan tinggi badannya itu. Nah, itu tidak kita izinkan gitu ya. Jadi diarahkan ke kolam yang memang lebih dangkal. Begitu juga dengan kolam untuk anak TK ya. Itu kan anak TK kan disetting 40 cm. Jadi kalau misalkan kalau ada anak kecil ya, di mana tinggi badannya itu kurang dari 40 cm, itu akan tidak kita izinkan ya. Tanpa sepengawasan ketat dari orang tuanya, tidak akan kita izinkan ya, dengan perjanjian. Nanti itu otomatis ada itu loh, ada semacam kamera yang benar-benar menyorot terus dari mulai orang-orang ke sana, orang-orang misalkan masuk ke kolam renang sampai beraktivitas, itu ada kameranya. Jadi benar-benar setiap perjanjian secara lisan gitu kan, misalkan orang yang masuk si kolam itu kan melewati pintu ya kan, misalkan pintu itu untuk kolam renang balita tuh. Maka kalau misalkan ada yang ganjil itu, misalkan anaknya sangat masih kecil gitu kan, nanti ditanya, "Bu, ini anaknya terlalu kecil, apakah siap untuk menjaganya?" gitu kan. Karena kalau tidak dijaga nanti kan si airnya melebihi
tinggi badan anak ini? Apakah siap menjaganya? Gitu kan. Kalau misalkan kata ibunya atau kata orang yang mewakilinya gitu, ya siap, akan terus-terusan dipegang oleh saya, ya udah silahkan gitu. Jadi tanpa ada pernyataan begitu, nanti itu direkod kan, otomatis auto record kan dengan sistem CCTV, maka tidak akan kita izinkan ya. Itu dia, itu benar-benar ketat di sini ya. Jadi nanti akan benar-benar ketat ya, demi keamanan gitu kan, meminimalisir lah ya gitu. Kalau misalkan tidak ada pengawasan, tidak ada misalkan orang tuanya mana gitu kan, terus anak misalkan tiba-tiba masuk, kita akan panggil dulu ya, kita akan pisahkan, ini mana orang tuanya gitu kan, ini terlalu pendek gitu. Intinya begitu ya teman-teman ya. Waduh, sudah 15 menit. Demikian yang bisa saya obrolkan untuk hari ini. Saya nggak tahu ini mau dikasih judul apa ya, yang jelas unik lah gitu kan, dikasih judulnya ya, namanya juga ngobrol ya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman channel Salira TV ini, agar saya semangat lagi dalam hal nanti menyampaikan, menginformasikan apa-apa yang terjadi, yang berkembang di kolam warna Salira ini. Dimana kolam warna Salira ini adalah nantinya untuk yang pertama ada warkop ya, sebagai ya tempat jualan makanan kita ya. Ya jualan makanan juga kita kan, warung, ada warkop, kemudian ada botram ya, kemudian ada kolam renang anak gitu. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam hal pembangunannya, uangnya. Demikian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.